Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 348 Mencari Tanaman Herbal. Feng Jiu menemani ayahnya sepanjang pagi dan baru saat mendekati tengah hari dia melihat kakeknya kembali. Feng kecil, kakek sudah mengurus semuanya. Pak tua Feng masuk dengan senyum di wajahnya, lalu dia datang ke meja dan menuang secangkir air untuk dirinya sendiri sebelum berjalan ke tempat tidur. Melihat Feng Xiao duduk bersandar di tempat tidur dengan semangat yang baik, dia berjalan ke kursi dan duduk dengan lega. Kakek, apakah penguasa mempersulitmu? Feng Jiu menatapnya dengan khawatir. Meskipun token perintah telah diserahkan, namun, kekuatan yang dimiliki kediaman Feng mereka masih belum bisa diremehkan. Kemungkinan besar penguasa masih tidak akan membiarkan mereka sendirian sepenuhnya. Tidak, dia tidak melakukannya. Setelah menyerahkan token perintah, dia tampak sangat senang. Mengapa dia mempersulit orang tua sepertiku? Hanya saja beberapa orang tua terus memintaku untuk tinggal, dan terus membujukku untuk berubah pikiran. Mereka adalah generasi pertama jadi mereka tahu betapa setianya kediaman Feng kita kepada Sun Glory. Hanya saja, desah. Pak tua Feng mendesah panjang, terlihat betapa kecewanya dia terhadap Murong Bo. Mereka telah menghabiskan lebih dari separuh hidup mereka menjaga negeri Sun Glory untuknya, namun apa hasil akhirnya? Dia benar-benar ingin membunuh putranya dan bahkan ingin menikahkan cucunya untuk menjadi selir sampingan seseorang. Selir sampingan. Gelar yang diberikan mungkin lebih tinggi satu tingkat dari selir lainnya dan masih terdengar cukup bagus, tetapi itu tidak dapat mengubah fakta bahwa dia tetap seorang selir. Mutiara berharga kediaman Feng miliknya akan menjadi selir orang lain. Tidak peduli posisi apa yang diwariskan padanya, tidak ada pria yang dapat menandingi mutiara berharganya. Baiklah, karena kita sudah menyerahkan token komando kita, jangan pedulikan urusan mereka lagi. Kakek, ada yang ingin kukatakan padamu. Aku ingin pergi ke hutan 9 jebakan untuk mencari beberapa tanaman obat untuk ayah. Aku serahkan urusan kediaman padamu. Setelah menyerahkan semua urusan, dia berpikir sebentar dan menghitung dalam benaknya serta menghitung waktu yang dibutuhkan dan merasa setengah bulan sudah cukup. Hutan 9 jebakan. Pak tua Feng mengerutkan kening dan menegur, tempat itu tidak aman untuk dikunjungi seorang gadis sendirian. Bisakah kamu membeli ramuan apapun yang kamu inginkan daripada pergi sendiri? Melihat bahwa dia mengucapkan kata-kata yang sama persis dengan ayahnya, dia tidak dapat menahan tawa. Tidak, itu tidak dapat dibeli, karena itu berada di relung terdalam tanah obat dan bahkan pasar gelap tidak memilikinya. Lagi pula, hanya aku yang tahu di mana menemukannya, itu sebabnya aku harus melakukan perjalanan ini secara pribadi. Tapi jangan khawatir, aku sangat mengenal hutan 9 jebakan, tidak akan ada bahaya sama sekali. Aku sudah membuat perhitungan, waktu terlama yang akan kubutuhkan adalah setengah bulan. Kalau lebih cepat, mungkin butuh waktu sekitar 10 hari dan aku akan kembali. Mendengar perkataannya, Pak tua Feng berpikir sejenak dan akhirnya mengalah. Kalau begitu, bawa saja beberapa pengawal Feng. Dengan adanya mereka, setidaknya kita akan lebih tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak perlu. Aku saja sudah cukup. Aku akan lebih cepat sendiri dan belum lagi, ayah masih terluka. Kita tidak mampu untuk mengambil tenaga kerja. Biarkan mereka yang sedikit menjaga kediaman, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Baiklah, setidaknya mintalah Silin untuk menemanimu. Kakek, aku bukan anak kecil lagi. Aku sudah bilang bahwa aku tidak akan berada dalam bahaya, jadi tidak akan ada bahaya. Mengenai kakak, aku masih perlu meminta dia untuk menjaga kalian semua. Kalau tidak, aku tidak akan tenang jika aku tidak ada. Tetapi Pak tua Feng masih ingin melanjutkan, tetapi ucapannya disela. Tidak ada tapi lagi, kakek. Kau harus percaya padaku. Dia tersenyum kecut dan tanpa memberi mereka kesempatan untuk mengatakan apapun lagi, dia dengan cepat berkata, aku akan memberitahu kakakku tentang hal itu sekarang. Aku akan pergi mempersiapkan diri dan begitu semuanya siap, aku akan berangkat. Gadis ini. Pak tua Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tidak mengatakan apapun lagi. Lupakan saja, serahkan saja padanya. Karena dia bilang tidak akan ada masalah, maka tidak akan ada masalah. Tapi lebih baik jika dia membawa serta Old White, tidak peduli apapun, Old White adalah binatang roh dan kecakapan bertarungnya menyaingi praktisi bela diri tingkat atas. Dengan Old White di dekatnya, jika sesuatu terjadi, setidaknya dia bisa membantunya. Memen, kau benar. Beristirahatlah dulu dan aku akan membicarakannya dengannya. Pak tua Feng segera bangkit untuk menemuinya.